Maaf Naswa, aku pulang bersama dengan Nathan. Nathan, kamu mau kemana? Ternyata di belakang kami sudah ada Tasya yang mengikuti, sembari berlari menyusul. Kamu kembalilah ke pesta. Aku ada urusan mendesak bersama dengan Naswa. Jelas Nathan. Kalian pasti ada hubungan, bukan? Kamu pasti berselingkuh dengannya. Tasya justru menuduhku di saat genting seperti ini. Sudahlah Tasya, jangan mencari masalah. Aku ada hal yang sedang mendesak. Jangan mengganggu, ujar Nathan. Aku dan Nathan masuk dalam mobil. Tasya mengedor-ngedor kaca mobil, tapi Nathan tak menghiraukannya. Yang terpenting kini, kami berusaha cepat datang ke rumah. Semoga nenek baik-baik saja. Tapi feelingku merasakan hal yang tidak baik sedang terjadi. Cepatlah Nathan, ngebut saja. Aku takut terjadi hal yang buruk pada nenek. Aku sangat khawatir. Nathan menatapku dan menuruti perintahku. Barusan aku mencoba menghubungi nenek, namun kini nomornya sudah tidak aktif. Di saat panik, kadang menjadi bodoh. Aku segera membuka CCTV rumah yang terhubung dengan ponselku. Tidak ada hal yang mencurigakan di setiap ruangan. Tapi yang aneh, CCTV di kamarku mati. CCTV di kamarku mati, ucapku panik. Tenangkan dirimu dulu. Sebentar lagi kita akan sampai, sahut Nathan. Aku tidak bisa tenang. Tangisku hampir pecah. Aku tidak mau kehilangan nenek. Hanya dia keluargaku yang aku punya sekarang. Dan aku sangat menyayanginya. Setelah 15 menit perjalanan, kami tiba. Untung saja jarak restoran dan rumah tidak terlalu jauh. Aku membuka pagar menggunakan remote karena pagar ini otomatis. Kami keluar dari dalam mobil. Aku berlari menuju pintu. Tapi hal janggal lagi terjadi saat aku ingin membuka pintu. Namun pintu terkunci dari dalam. Siapa yang telah menguncinya? Di mana bodyguard yang telah aku perintahkan tadi? Ujarku. Nenek, teriakku. Shh. Nathan memberi isyarat agar aku diam. Bagaimana ini? Pintunya terkunci, ucapku. Aku harus segera masuk dan mengetahui apa yang sedang terjadi. Tidak ada celah untuk masuk dari pintu lain. Tanya Nathan diri. Celah agar kami bisa masuk pintu lain. Ayo kita lewat ruang belakang. Tadi aku dari halaman belakang dan tidak mengunci pintu itu, ucapku. Kami bergegas menuju halaman belakang. Semoga saja pintu masih belum terkunci. Syukurlah, saat kami datang di ruangan belakang, pintu masih tidak terkunci. Aku masuk bersama Nathan. Menurutku ada sesuatu yang tidak benar sedang terjadi. Sebaiknya kita jangan berisik, ujar Nathan lirih. Kami saling bertatapan. Aku berjalan di belakangnya sambil memegang bahu pria ini. Aku takut ada sesuatu yang buruk tiba-tiba menerjang. Tujuan kami tentu saja kamarku. Kami berjalan menuju ke sana. Setibanya di depan pintu kamar, aku mendengar suara tangisan nenek. Firman, jangan gelap mata. Aku ini mamamu. Terdengar suara nenek memperingati Om Firman. Jadi dia dalangnya. Aku tidak peduli. Jika kamu adalah mamaku, kamu juga tak mempedulikan padaku. Di mana? Tunjukkan surat-surat penting disimpan oleh Naswa. Suara terdengar sangat mengerikan. Jadi nenek sedang diancam di dalam oleh Om Firman. Ayo kita masuk. Tolong nenek, ajakku pada Nathan. Tunggu, dengarkan dulu. Nathan mencegahku. Aku geram, apalagi yang ditunggu sebelum nenekku disakiti. Kenapa kamu mengulur waktu? Ucapku lirih penuh kekesalan.
Nathan menuruti ucapanku. Pintu terbuka. Ada Om Firman, Delia, juga 2 bodyguard tadi. Jadi dia pengkhianat. Sudah aku pekerjakan. Delia menyunggingkan senyum saat melihatku. Ternyata mereka sudah bersengkongkol di sini. Sumpah, aku tidak menyangka mereka sepicik ini. Lihat Naswa, siapa yang akan menangis setelah ini? Ujar Delia. Nenek tidak bisa berbuat apa-apa. Mereka mengikat tangan nenek, kemudian 2 bodyguard itu posisi memegangi nenek. Sehingga ia tidak bisa berbuat apa-apa. Belum lagi mereka menodong menggunakan senjata api. Lepaskan nenekku, ucapku. Pa, sekarang dia memohon pada kita, ujar Delia. Wanita angkuh, aku tidak akan melepaskan nenek kesayanganmu sebelum kamu menuruti semua kemauanku, ujar Om Firman. Kalian memang tidak punya hati. Dia adalah mama kandungmu yang melahirkanmu. Tapi lihat, Om Firman, kamu sangat jahat, cercaku. Aku tidak peduli, walaupun dia adalah mamaku. Walaupun dia juga tidak bisa melindungiku. Selama ini dia saja berpihak pada Mas Daniel dan kamu. Tugas Om Firman yang seakan menyimpan dendam mendalam. Harusnya kamu introspeksi diri. Kamu itu selama ini telah banyak berbuat kesalahan. Sudah sepatutnya tidak dibela, geramku. Ingin rasanya menampar Om Firman. Rasanya mulut ini sudah jijik memanggilnya Om. Tidak usah banyak omong. Sekarang kamu serahkan semua surat-surat penting itu. Dan aku akan membebaskan nenekmu. Oh ya, satu lagi. Kalian bisa pergi dari rumah ini, ujar Delia seakan aku akan menjadi budaknya. Jika aku mendekat, mereka bisa melukai nenek. Aku sangat membenci situasi seperti ini. Sekarang kamilah yang menertawakan kamu, Naswa. Atau kita jadikan dia pelayan saja, Pak. Seperti apa yang dia lakukan pada kita, ucap Delia. Bagaimana? Apakah kamu mau menjadi pelayan kami? Delia kembali mencibirku. Kemudian ia tertawa. Pasti mereka telah merencanakan semua ini. Naswa, jangan mau turuti apa yang kemauan mereka, ujar nenek padaku. Jika kamu tidak mau menuruti keinginan kami, maka aku akan memintakan Dio untuk menghabisi nenekmu ini, ujar Delia mulai emosi pada nenek. Kalian ini memang sampah, tidak tahu malu melakukan hal seperti ini, ujar Nathan pada mereka yang membuat raut wajah Om Firman menjadi padam. Kamu itu tidak usah ikut campur dalam hal keluarga kami. Kamu juga sama saja kan dengan papamu itu memanfaatkan kekayaan Naswa selama ini. Tugas Om Firman pada Nathan. Apa yang ia mengatakan seperti itu? Jelas Nathan tidak sepertinya. Mulut sampahmu itu tidak usah berkoar seperti itu. Justru kamu yang picik, saut Nathan. Nathan nekat maju melawan kedua bodyguard pengkhianat itu. Ia dengan postur yang tinggi dan bertubuh atletis, dengan cukup mudah menendang Dio yang hampir sepantaran dengannya, hingga Dio terduduk di lantai. Dengan cepat Nathan mengambil senjata api yang dipegang oleh Dio. Secepat itu, situasi berubah. Nathan kemudian menodongkan senjata api itu pada kepala Om Firman. Masih saja kau berani menyakiti Naswa dan neneknya? Nathan mendorong kepala Om Firman menggunakan senjata api yang ia todongkan itu. Kini mereka tak mempunyai senjata karena sudah diambil oleh Nathan. Aku mendekat dan mencoba melepaskan ikatan pada tangan nenek. Nathan memegang kendali. Ia mengajakku untuk berdiri di belakang pintu. Aku masih menggandeng nenek.
sedangkan Nathan masih mencekal Om Firman, yang kini berbalik menjadi sandera kami. Wajah Delia memucat. Ia mungkin kebingungan karena situasi telah berubah. Naswa, cepatlah telepon polisi. Mereka semua harus dijebloskan ke penjara, perintah Nathan. Tidak, Naswa. Aku mohon, bebaskan aku saja. Aku berjanji tidak akan kembali lagi dan mengusik hidupmu. Jangan libatkan aku dalam permasalahan ini. Aku hanya diminta oleh Papa, ujar Delia terisak. Delia, kamu jangan mengelak. Kamu justru otak dari rencana ini, ucap Om Firman yang mengatakan Delia otak dari semua ini. Maafkan kami, Bu Naswa. Kami hanya diperintah oleh Pak Firman, ucap Dio dan Galang. Sudahlah, kalian tidak usah mencari pembelaan masing-masing. Kalian itu semua pengkhianat dan ingin menyakitiku. Dan untukmu, Delia, walaupun kamu bersujud di kakiku sekalipun, aku tidak akan melepaskanmu. Inilah kesempatanku untuk menjebloskanmu ke penjara. Tugasku dan menghubungi polisi. Mama, tolong kami, pinta Om Firman. Tidak usah meminta bantuanku, Firman. Aku tidak mau mempunyai anak sepertimu lagi. Durhaka, bahkan ingin melenyapkan orang tuamu, ujar nenek. Aku sedang hamil. Kasihinilah aku, Naswa. Delia memohon. Delia masih memohon agar Naswa berubah pikiran. Naswa, tidakkah kamu memberi sedikit saja belas kasihan padaku? Pinta Delia. Aku tidak akan mau memberimu celah untuk lolos kembali. Kamu sendiri kan yang menebar umpan, tapi kamu sendiri yang terjerat. Tidak ada untungnya. Juga aku kasihani padamu. Tugas Naswa. Tapi aku ini hamil, ucap Delia menjerit. Aku tidak peduli dengan kondisimu, karena bagaimanapun kamu patut dihukum dengan kesalahan yang telah kamu perbuat, jawab Naswa. Firman menatap sang mama, namun Belinda mengabaikan Firman. Jika saja Nathan tidak berhasil menyelamatkan nenek, kalian sudah menyakiti nenek. Kalian itu orang yang tidak punya perasaan. Jadi semua ini setimpal, ujar Naswa. Lagi-lagi ia mencoba mengeraskan hatinya untuk tidak terpengaruh oleh Delia dan Firman. Nathan, pandai sekali kau mencari muka. Dia itu tidak sebaik yang kukira, ujar Firman. Naswa tidak terpengaruh dengan ucapan Firman. Nathan tidak pernah berbuat hal yang mencurigakan. Tapi ia tetap terus tidak boleh terlalu baik pada seseorang. Pembual, saut Nathan menanggapi perkataan Firman. Polisi datang membawa mereka berempat. Naswa mengecek ponselnya. Tadi ia mengubah pada mood senyap saat akan masuk ke rumah. Banyak panggilan masuk dari Aldi, bodyguard yang ia tinggalkan di saat pesta. Tadi ia datang bersama Aldi dan Glenn. Beberapa pesan juga dikirim oleh Aldi, menanyakan keberadaan Naswa sekarang. Naswa membalas pesan Aldi dan memberitahu jika ia sudah berada di rumah. Aldi bertanya seperti ini. Kemungkinan besar mereka tidak bekerja sama dengan Delia dan Om Firman. Tapi tetap aku harus menginterogasi mereka, gumam Naswa. Naswa mendekati Belinda. Nenek, keputusanku sudah benar bukan? Naswa mencoba bertanya pada Belinda tentang keputusannya kali ini, yang menyebloskan mereka semua ke penjara. Sudah benar, Naswa. Kamu tenang saja. Tidak usah takut. Nenek mendukungmu. Jika mereka bebas, pasti mereka akan berusaha menyakiti kita, jawab Belinda tanpa keraguan. Aku lega jika nenek mendukungku,
ujar Naswa. Ada perasaan puas di hati Naswa melihat Delia dan Firman akan masuk penjara. Rasa dendam pada Firman dan keluarganya sangat besar. Mereka telah menyakitinya dahulu. Semua sangat membekas dan meninggalkan luka yang teramat dalam. Delia menangis dari tadi dan kini meraung. Naswa, pikirkanlah lagi. Jangan penjarakan aku. Pintanya menjerit dan terisak. Awas kalian semua, desis Firman yang dengan sorot mata yang mengisyaratkan kebencian. Pengkhianat itu, mereka juga digelandang. Naswa melambaikan tangan dengan elegan. Selamat menikmati waktumu di penjara, Delia, Om Firman, ucap Naswa tersenyum. Kau masih bisa tersenyum setelah membuatku seperti ini, jerit Delia. Naswa hanya tertawa kecil yang membuat Delia semakin geram. Polisi telah memeriksa TKP, walaupun CCTV di kamar Naswa mati. Ternyata Nathan merekam suara kejadian tadi. Ia menyerahkan kepada petugas sebagai bukti tambahan dan memperkuat bukti yang ada, sehingga Delia dan Om Firman tidak bisa mengelak. Kini tinggal Naswa, Belinda, dan Nathan. Terima kasih ya Nathan, kamu telah membantuku. Jika kamu tidak ada, aku tidak tahu apa yang akan terjadi, ucap Naswa. Sama-sama Naswa, sekarang kamu lebih aman karena mereka sudah di penjara, jawab Nathan. Aldi dan Glenn datang, mereka menghampiri. Kami tadi mencari Ibu Naswa, tapi tidak ada, ujar Aldi. Maaf, aku tadi sangat panik dan langsung pergi bersama Nathan, jelas Naswa. Maafkan kami juga, Bu, yang tadi malah sibuk menikmati hidangan, timpal Glenn. Tidak apa-apa, semua sudah terjadi. Tapi kalian benar tidak tahu tentang pengkhianatan dua teman kalian itu? Tanya Naswa. Kami tidak tahu tentang rencana Dio. Pantas saja, tadi dia yang meminta untuk tinggal di rumah dan menjaga Nyonya Belinda, jawab Aldi. Naswa mengangguk dan berharap ucapan Aldi itu benar. Dia tidak mau kecolongan lagi. Aku pamit pulang dulu ya. Nathan berdiri dari duduknya. Sampaikan permintaan maafku pada Olivia, karena tadi aku langsung pergi begitu saja, dan justru kamu ikut meninggalkan pestanya, ujar Naswa. Nanti aku sampaikan pada Olivia, pastinya dia mengerti. Nathan tersenyum dan berpamitan untuk pulang. Iya, itu Mas. Aku disuruh ibu kesini untuk meminta uang pada Mas Seno. Atau seenggaknya minta mobil Mas untuk dijaminkan pada Mbak Usna, ujar Benny. Mas kan udah bilang tidak bisa membantu, jawab Seno. Apa nggak kasihan sama ibu kalau sampai dilaporkan Mbak Usna? Ibu sudah tua loh Mas, masa masuk penjara? Tugas Benny agar Seno luluh dan mau membantu. Mas kan sudah menyanggupi untuk membantu 20 juta, tapi ibu tidak mau. 20 juta pun Mas belum ada uangnya, masih diusahakan, tutur Seno. Ya udah, apa salahnya sih kasih mobil itu dulu, atau gadaikan saja sertifikat rumah ini. Tolong ya Mas bantu ibu, karena aku juga tidak punya uang mau membantunya. Kamu enteng sekali bicara seperti ini, Ben, ujar Seno. Hanya itu jalan keluarnya, Mas. Ya sudah, aku pulang dulu. Tolong Mas pikirkan lagi, ujar Benny kembali. Kemudian, ia berpamitan untuk pulang. Arwa melihat suaminya, yang sendari tadi diam. Semenjak kepergian Benny, ia hanya merenung. Pasti kamu memikirkan tentang ibu ya, Mas. Yakin padaku, kali ini saja.
Kita tidak usah ikut campur. Apalagi ibu dan Husna itu memang suka mencari masalah, ujar Marwah. Tapi Mas gak tega sama ibu Seno. Nanti kita cari jalan keluarnya, ucap Marwah. Ia merasa kasihan melihat suaminya menjadi korban atas apa yang tidak ia lakukan. Baru saja Seno mendapatkan pekerjaan dan hidup mereka mulai membaik. Tapi kini ibunya mencari masalah, lagi dengan berhubungan dengan uang. Marwah berniat untuk pergi ke rumah Husna. Ia ingin membicarakan ini dengan Husna. Mungkin bisa menemukan jalan keluarnya untuk membujuk Husna agar tidak melaporkan ibu mertuanya. Dengan berjalan kaki, Marwah menuju rumah Husna yang tidak terlalu jauh dari rumahnya. Tampak ada 2 motor Husna di sana. Sepertinya Husna di rumah, gumam Marwah dan melanjutkan langkahnya. Baru saja hendak mengetuk pintu yang terbuka, namun ia mendengar Husna dan Arkan sedang ribut. Berarti uang ibu itu kamu yang curi? Uang yang kemarin dicari Beni, ucap Arka terdengar jelas. Marwah berjalan masuk ke dalam karena penasaran. Jangan kencang-kencang, Mas, jawab Husna. Tapi kamu tega, Husna. Kamu yang mencuri uang ibu, dan sekarang kamu ingin melaporkan ibuku, tugas Arkan. Aku juga tidak tahu jika itu uang dari hasil penggantian sertifikat rumah kita. Yang sudahlah. Lagian ibu juga ketahuan kan mencuri sertifikat tanpa izinku dan hanya melaluimu saja. Kamu tidak usah banyak omong, Mas. Justru ini kesempatan kita untuk memanfaatkan situasi. Kita bisa mendapatkan untung kan dari merampas ibu. Aku yakin Mas Seno pada akhirnya akan menyerahkan mobilnya pada kita. Kamu tidak mau mendapatkan uang cuma-cuma, ujar Husna kembali. Tapi bagaimana dengan uang ibu? Tanya Arka. Sudah, tidak usah dikembalikan. Kita gunakan saja. Jangan bicara pada siapapun. Tutup mulutmu, ucap Husna. Baiklah, aku akan mengikuti permainanmu itu, jawab Arka. Gitu dong, Mas. Tapi kamu jangan lupa bagianku, timpal Arka. Marwah merekam Husna dan Arka. Mereka sangat licik. Aku harus menunjukkan ini pada Mas Seno dan juga ibu, beserta Beni, agar mereka tahu kebusukan Husna, batin Marwah. Dengan pelan dan hati-hati, Marwah meninggalkan tempat itu. Beruntung Husna dan Arka tak menyadari kehadiran Marwah, karena mereka terlampau sibuk berdebat. Beni syok mendengar Delia yang bilang jika ia sedang dipenjara. Tolong Mas, bebaskan aku. Minta Naswa cabut laporannya, pinta Delia dari sambungan telepon. Aku tidak yakin Naswa mau membantu. Kamu kenapa berulah terus? Gerutu Beni. Maafkan aku, Mas. Tolong ya, cuma kamu harapanku, isak Delia. Beni diam karena kesal. Mas, dengar aku kan? Sudah ya, waktu teleponan sudah berhabis. Delia mengakhiri sambungan telepon. Biar saja Delia di penjara. Toh dia hanya isi siriku, ujar Beni. Ia justru tak berniat sama sekali untuk membebaskan Delia. Marwah menyodorkan ponselnya pada Seno yang sedang memutar video pertengkaran Husna dan Arka. Seno tertegun menyaksikan dan mendengarkan kelicikan Husna. Husna sangat licik, gumam Seno. Dia, Mas, dalang di balik semua ini. Untung saja kamu belum terpengaruh karena bujukan ibu, timpal Marwah. Kita bisa mengancam balik Husna menggunakan video ini, ujar Seno. Benar sekali, aku ingin melihat Husna yang pasti akan terkejut karena kita mempunyai bukti rencana busuknya ini, ujar Marwah.
tak sabar memberi Husna pelajaran. Tasya berada di depan rumah Nathan. Ia sengaja menunggu kedatangan pria itu. "Kenapa kamu datang?" ucap Nathan tak suka. "Aku ingin hubungan kita ini diperjelas. Kapan kamu akan menikahiku?" desak Tasya. "Menikah? Hubungan kita sudah berakhir. Tentu saja aku tidak akan menikahimu," jelas Nathan dan ingin masuk ke dalam. "Nathan," Tasya memegang tangan Nathan. "Lepaskan." Nathan mengempaskan tangan Tasya. "Setidaknya, izinkan aku malam ini bersamamu," pinta Tasya.